Materi responsi akan dibawakan oleh Pak Dani Eka Saputra. Kepada Pak Dani Eka, waktu dalamnya dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih, Vidya ya. Eh, saya coba akan lakukan eksekusi, tapi saya minta waktu 1 menit ya. Saya ada yang harus saya kirimkan ke saya. Sebentar. Oke, baik Pak. Ujian bentar lagi ya. Jadi hari Senin kalian sudah mulai ujian. Ya, kali ini saya diminta Hinti untuk mengadakan responsi mengenai computational physics. Jadi kurang lebih akan sama seperti pada saat persiapan UTS kemarin ya. Eh, Kira-kira gimana? Yang UTS kemarin membantu atau tidak? Responsinya? Membantu Pak. Ya, masih banyak yang kejebak ya beberapa soal. Eh, Baik, ya yang sekarang saya akan coba lakukan sama seperti UTS ya. Jadi saya akan berikan soal-soal, kalian coba selesaikan soalnya, dan kita bahas soal-soal tersebut untuk mengingat kembali materi-materi yang kalian pelajari dari masa setelah UTS sampai pertemuan terakhir di Desember kemarin ya. Oke, sebentar. Baik, Hmm, kita akan coba jalani seperti yang UTS kemarin ya. Jadi saat ini saya akan berikan 5 soal. Setiap soal itu akan punya eh, topik tersendiri ya, tema yang topik, dan bukan berarti tidak bisa disatukan antara satu topik dengan topik yang lain. Jadi coba kita mulai dengan soal pertama. Nah, ini soal pertama. Soalnya sebenarnya cukup mudah ya. Ini persoalan mengenai rangkaian RC. Gambarnya seperti yang kalian lihat, seperti yang sudah kalian pelajari di kelas ya. Ada rangkaian dengan menggunakan resistor dan kapasitor biasa. Dan di sebelah atas ini ada tabel yang menyatakan 3 kondisi nilai R, C, sama tegangan yang ada di sini ya F-nya. Ini misalnya nomor 1 itu berarti tegangannya 12, resistornya 2 ohm, kapasitornya di sini dalam mikro ya. Jadi 3 mikrofarad atau 3 kali 10 pangkat minus 6 farad. Nah, pertanyaannya adalah dari 3 set ini, kurang terdengar suara saya. Coba saya cek dulu. Tes 1, 2, tes 1, 2. Oke, sudah suara saya. Kalau di saya sih sudah oke. Tidak ada masalah. Mungkin jaringan. Sudah ada. Nah, oke, kita kembali lagi. Berarti sekarang gini, dari 3 kondisi ini, coba kalian perkirakan sebenarnya mana yang paling cepat untuk, kalau ininya ya, kita udah isi penuh nih. Ketiga set ini, kita isi penuh. Jadi pertama kita isi apa, switch ini kita pasang ke A semua, sehingga kapasitornya terisi penuh. Nah, sekarang pertanyaannya, setiap set ini kita putus. Jadi rangkaiannya kita pindahkan ke B, switch-nya, jadi yang di sini tidak ada. Pertanyaannya adalah mana yang paling cepat untuk mengurangi arusnya. Jadi kan ada arus yang berjalan di sini. Nah, dari arus maksimal yang kita lakukan pertama, dia pasti akan bergerak sampai habis nol. Nah, jadi pertanyaannya dari 3 rangkaian ini atau 3 set nilai ini, mana yang paling cepat untuk arusnya menjadi setengah dari yang pertama. Jadi kalian harus meranking dari 3 ini menjadi yang paling dari yang paling besar, yang paling besar, uh, maksudnya yang paling lambat ya. Kalau yang paling besar itu paling lambat sampai yang paling cepat. Oke, paham ya untuk soalnya seperti apa? Atau ada pertanyaan dulu nggak soal-soalnya? Paham nggak apa yang ditanyakan di sini? Ada? Ya sudah. Kalau demikian bagaimana kalian bisa menyelesaikan ini? Coba ada saran bagaimana kalian bisa mendapatkan mana berapa waktu yang paling cepat
atau berapa waktu yang dibutuhkan untuk mengurangi arus sampai setengah dari yang awal pada saat decreasing atau decaying phase. Ayo, ada yang ingat dari catatannya? Kan kalian ini online, berarti komputer segala macam ada di depan kalian. Harusnya kalian punya akses ke apa? Ke slide kuliah. Jadi bisa dipelajari, bisa dicek catatannya. Gimana? Ya, yang mau mencoba memberikan ide, kalau cuma saya ngomong nggak seru ini. Kalian juga harus belajar dengan memberikan tanggapan. Atau kalau salah di sini masih oke. Salah di ujian yang jadi masalah kan. Ayo, siapa nih? Coba jagoannya dulu, tenor. Ada ini nggak kamu, Dave? Saya apa? Iyalah, siapa lagi? Oh, ah, saya sih kurang paham, Pak. Eh, kurang paham gimana? Apa yang kurang pahamnya? Ya soalnya sih, Pak. Tadi saya tanya ada yang masih mau nanyain soal-soal nggak dijawab. Oke. Saya Ya mau udah, blank. saya ini kan lagi. Jadi gini, ini kan ada tiga nilai. Jadi yang kondisi setup pertama itu tegangannya 12 volt atau IMF-nya 12 volt, resistornya 2 ohm, kapasitornya 3 mikrofarad. Yang kedua itu IMF-nya 12 volt, resistornya 3 ohm, dan kapasitornya 2 mikrofarad, dan seterusnya ya. Jadi pertanyaannya dari tiga set ini, mana yang akan menghasilkan eh, pengurangan arus yang paling cepat. Kan kalau kita dapatkan rangkaian ini sebenarnya kalau kita sambungkan ke A, si switch-nya ini sambungkan ke A, maka dia akan mengisi kapasitor. Ingat ya di pertama dulu kita punya yang namanya dua fase, ada fase charging, ada fase discharging. Fase charging itu kalau ini kita sambungkan ke A, berarti arus dari IMF akan lari ke eh, kapasitor, sehingga kapasitornya diisi. Jadi kita akan mendapatkan arus yang jalannya di luar nih. Nah, Nah, anggaplah sekarang udah penuh nih si kapasitornya. Jadi kita kasih full kapasitornya. Terus ini kita pindahkan ke B, switch-nya dari A ke B. Nah, sekarang kan berarti akan ada arus yang keluar dari C dan muter di lingkaran yang dalam. Nah, karena ini ada resistor, pasti nanti arusnya akan makin lama makin habis. Nah, itulah pertanyaannya. Pada saat kita sambungkan ke B dengan kondisi kapasitor penuh, mana dari yang tiga ini yang akan menghasilkan pengurangan arus ke setengah itu yang paling cepat. Tapi kalian rank dulu dari yang paling lambat ke yang paling cepat. Karena nilainya greatest good. Nah, itu gimana? Oke, Albert. Gimana Albert? Coba dijelasin. Gimana dengan tahu itu kamu menyatakan ini? Eh, Kalau nggak salah, ya menghitung time constantnya dulu berarti R kali C gitu, nanti ketemu berapa milisecond. Terus setelah itu Hmm? saya masih bingung, Pak. Oke, kita akan coba ini dulu. Sekarang, kalian ingat kembali, untuk di fase discharging, arus di dalam rangkaian RC itu seperti apa? Kita kan akan dapatkan rumusnya seperti ini. Ini tau C ya, di mana tau C itu adalah time capacitive constant atau R dikalikan dengan C. Jadi kita akan menggunakan ini terlebih dahulu. Ini adalah fase decaying atau discharging dari arus. Jadi kalau di T sama dengan 0, berarti ini akan semua akan menjadi Q0 per RC atau sebenarnya sama dengan uh, arus paling arus paling tingginya, yaitu yang kurang lebih sama sebenarnya dengan dikali V.
Ya, itulah. Kita akan punya arus maksimumnya. Sekarang saya pengen setengah dari arus maksimum tersebut. Nah, waktunya kapan supaya dia bisa menjadi arus? Nah, di sini ya, kata Albert memang benar, kita hanya menggunakan ini saja. Kenapa? Time capacity constant tuh ingat, kalau dia T sama tau C sama dengan T, atau T sama dengan tau C, ini kita akan mendapatkan bahwa I itu akan sama dengan 0,33 kali Q0 per RC. Atau sebenarnya sama dengan 33% dari arus aslinya, dari arus awalnya. Karena ini pasti arus awalnya itu di sini. Nah, berarti kalau demikian, kita bisa tahu bahwa sebenarnya kalau misalnya time capacity constantnya ini menjadi lebih besar, apa lebih kecil, maka dia akan lebih cepat uh, untuk menjadi 33%. Ya, antara yang tahu capacity constantnya 1 dengan 2, berarti yang satu akan lebih cepat ke 33% dibandingin dengan yang dua. Nah, dengan demikian berarti kalian bisa meranking ini semua hanya berdasarkan tahunya saja. Karena gini, kalau ke 33%-nya lebih cepat, berarti ke setengahnya juga lebih cepat, atau 50%-nya lebih cepat dibandingkan dengan yang lain. Nah, dari situ saja kalian sudah cukup. Jadi tidak perlu sebenarnya menghitung, oh ya sudah kalau begitu I kan bisa aja kita sebenarnya menghitung dengan seperti ini ya. 0,5 dari I asli sama dengan minus Q0 per RC dikali dengan E minus T per tau C. Di mana I itu bisa kalian ganti menjadi misalnya V per R. Misalnya itu arus ininya. Bisa kan seperti itu. Karena I-nya akan sama kalau di dalam loop-nya. Ya, seperti ini bisa, tetapi ini akan menjadi jalannya lebih panjang karena kita harus memperhatikan Q0, R, dan C di sini. Tetapi sebenarnya kita bisa hanya menggunakan time capacity constantnya saja. Asumsinya adalah kalau ke 33% itu lebih cepat, maka ke setengah persen, atau apa ke 50% itu pasti akan lebih cepat. Nah, kalau demikian berarti tinggal kalian hitung dari ketiga ini R kali C-nya, mana yang paling besar, mana yang paling kecil, kemudian di ranking. Yang paling besar itu paling lambat, yang paling kecil lebih paling cepat. Nah, ingat bahwa di sini kapasitornya ini harus dikalikan 10 pangkat minus 3. Nah, dalam kondisi itu coba kalian ranking mana yang paling besar, mana yang paling kecil. RC-nya. Itulah yang paling cepat untuk ke setengah. Oke, coba. Ada yang udah dapat urutannya berapa aja ya? Atau coba kasih nilai RC R kalikan C untuk setiap uh, itu kondisi 1, 2, 3. Ada yang sudah? Coba yang pertama berapa RC-nya? Hmm? Yang nomor 1. Berapa R kali C-nya? Yuk, ayo, ayo. 6 kali 10 pangkat minus 3. Good. Saya catat di sini. Yang dua, sama.
Oke. Sorry. Dan yang terakhir. Oke. 5 kali 10 pangkat minus 3. Nah, sekarang tinggal kalian ranking dari yang awal, yang paling besar sampai yang paling kecil. Karena itulah yang paling besar, itu berarti yang paling lambat, yang paling kecil itu yang paling besar. Berarti urutannya gimana? Enggak ada nih. 6 kali 10 pangkat minus 3, 6 kali 10 pangkat minus 3 dengan 5 kali 10 pangkat minus 3. Di mana yang paling habis? Ya? Oh iya, 10 pangkat minus 6. Sorry. Ya, sama aja sih, hasilnya akan sama semua. Jadi mana yang paling cepat untuk ke tengah? Ini kan waktu yang dibutuhkan untuk menjadi 30% ininya ya. Ya itu sudah berarti kalau kalian lihat di sini kan sebenarnya 1 dan 2 akan sama dan yang 3 paling kecil. Jadi ya urutannya akan bisa kalian tuliskan 1, 2, dan 3. Dan ya seperti itu saja. Jadi nggak terlalu banyak yang harus kalian hitung. Ingat sekali lagi, sebenarnya yang penting adalah kalian bisa memahami apa maksud dari suatu rumus, bukan menghitungnya. Jadi kalau kalian lihat yang tahu sama dengan RC itu sebenarnya apa? Apa yang direpresentasikan oleh tahu tersebut? Fenomena apa yang ingin disampaikan oleh tahu RC tersebut? Sehingga nanti kalian bisa melihat bahwa, oh ini saya nggak perlu menghitung semuanya. Saya bisa asumsikan dari nilai yang paling ininya saja. Ya, oke, ada pertanyaan nggak untuk yang soal 1 ini? Jelas semuanya? Baru soal 1 ya. Ya, boleh aja sih Albert. Jadi dua mau 1 sama 2 duluan kan sebenarnya sama. Jadi nggak akan terlalu berpengaruh kamu ubah urutannya karena sama persis. Dan tegangannya pun sama persis kan. Jadi nggak akan terlalu berpengaruh. Oke? Ada lagi pertanyaannya? Baik, kalau nggak ada saya lanjut ke soal nomor 2 ya. Nah, ini saya nggak pakai gambar. Saya ingin kalian bisa memahami soalnya dengan baik. Soalnya itu seperti ini. Oke, sorry, sebentar. Baik, sekarang saya punya suatu single loop dengan luas area A ya. Dia luas area A itu ada dalam pengaruh dari suatu eh, medan magnet yang uniform, yang pokoknya seragam di semua tempat, yang namanya B. Nah ini saya tulis ya angle-nya ini, sorry. Kalau sudut antara vektor B dengan vektor normalnya itu adalah 90 derajat. Nah, sekarang berapa total magnetic flux yang dialami oleh loop? Jadi soalnya cukup sederhana. Ada loop A, luasnya A, ya ada di dalam pengaruh dari medan magnet yang uniform B. Nah, kalau misalnya sudut, oh ini salah nih. Kalau sudut antara vektor B dan normal dari si A-nya itu adalah 90 derajat, maka total magnetic flux-nya berapa? Nah, gimana cara kita bisa menyelesaikan soal ini? Silakan, ada ide?
Ingat ya, magnetic flux itu yang ini. Kalian bisa mulai dari sana. Bagaimana caranya kalian bisa menyelesaikan menghitung magnetic flux dari B? Ya ini. Itu gimana caranya kamu bisa sampai ke sana, Albert? Eh, Kalau magnetic flux itu kan ada B sama A, terus dikali cos theta, Pak. Tetanya ini 90, jadi dia kayak mana ya? Harusnya kalau cos 90 kan jadi dikali nol gitu. Jadi nol magnetic fluxnya. Nah, kenapa kok bisa jadi cos 9 cos theta? Dari mana asalnya cos theta itu datang? Hmm. Saya nggak belum tahu Pak kalau sampai situ, Pak. Loh ya, itu loncat itu namanya. Jadi berpikir kalian mulai dulu dari si rumus flux magnet itu kan ini. Ini kan rumus paling awalnya. Yaitu integral dari vektor B dikalikan dengan dA, di mana A-nya itu adalah vektor. Ingat bahwa normal itu adalah suatu vektor yang tegak lurus permukaan. Jadi kalau ini saya punya permukaan, vektor normal itu pasti tegak lurus ke atas. Ini adalah vektor normal. Jadi dia pasti akan tegak lurus dari si uh, dari si permukaannya. Nah, sekarang kalau kalian lihat loop permukaan loop normal dengan B. Jadi kalau misalnya demikian, kalau ini saya akan punya suatu loop ya. Saya lihat dari samping. Ini kan tegak lurusnya itu adalah normalnya di sini. Ini adalah vektor normalnya. Misalnya saya tulis sebagai A. Dan dia membentuk sudut 90 dengan vektor B. Maka vektor B itu antara dia ke atas atau ke bawah. Anggaplah mau ke atas dulu. Dan ini sudutnya. Nah, ini adalah gambaran yang paling dasar mengenai ini. Jadi kalian kalau akan lebih mudah untuk menggambarkan ininya terlebih dahulu. Bagaimana sih bentuk antara si vektor magnetic field dengan normal dari si loop-nya? Boleh kalian gambarkan ini. Kalau misalnya tidak 90 derajat, ya gambarkan aja dengan sudut theta. Nah, kembali lagi ke sini. Kita akan punya rumusnya seperti ini, bahwa flux magnet itu merupakan integral dari berapa banyak medan listrik yang masuk ke dalam suatu area. Dan ingat ini adalah keduanya adalah vektor. Nggak bisa dikalikan seperti biasa. Tidak bisa dilakukan seperti perhitungan yang kalian pelajari di kalkulus. Tapi ingat kembali bahwa integral ini akan memiliki kasus khusus pada saat di mana B-nya itu uniform. Kalau B-nya uniform, itu berarti dia sebenarnya uh, merupakan suatu konstanta yang berarti tidak tergantung pada luas area. Sehingga rumusnya bisa kita keluarkan menjadi seperti ini. Nah, berarti integral dA ini kan sebenarnya tergantung vektor. Sehingga sebenarnya nanti ujung-ujungnya akan menjadi B dikalikan dengan A. Dan ini adalah perkalian vektor. Vektor B dikalikan dengan vektor A. Nah, kalau dikalikan seperti ini sebenarnya akan tergantung sudutnya. Dan kalau demikian berarti kita akan bisa tahu bahwa skalarnya itu adalah B dikalikan A dengan dikalikan dengan cos dari sudut antara B dengan A. Nah, sekarang kalian nggak perlu tahu berapa si A-nya, berapa si B-nya, karena semuanya akan tergantung pada di sini. Berapa cos dari sudut antara si B dengan si A? Itu yang tadi Albert katakan. Sudutnya 90 derajat. Cos 90 derajat itu berapa? 0 kan? Berarti pada saat seperti ini akan sama dengan 0. Yang berarti total magnetic flux yang ada di dalam loop itu 0. Nah, ini adalah suatu fenomena khusus ya, di mana pasti kalian tidak akan memiliki flux magnet yang masuk ke dalam
loop ini. Bentar, kenapa jadi highlight? Jadi kalau sudutnya 90 derajat, mau dari bawah, mau dari atas, segala macam, ya tidak ada flux magnet di dalam loop itu. Nah, di sini sebenarnya kalian akan bisa mendapatkan suatu insight ya, bahwa flux magnet itu akan maksimal kalau sudut B dengan sudut A ini segaris. Kalau nggak 0, 180. Dan paling minimal itu kalau membentuk sudut siku-siku seperti ini atau tegak lurus. Kalau berdasarkan ini ya. Ini kan akan nilainya paling maksimal kalau cos theta-nya sama dengan 1. Cos theta sama dengan 1 itu hanya bisa kalian dapatkan kalau sudutnya 0 atau 180. Itu adalah posisi maksimum dari flux magnetnya. Yang minimum adalah kalau tegak lurus seperti ini. Nah, itu sebenarnya sesuatu yang harus kalian bisa pahami dari rumus ini. Bahwa flux magnet itu akan berubah tergantung sudutnya. Tapi ya ada maksimum, ada minimumnya. Dia nggak akan pernah bisa keluar dari nilainya minimumnya pasti. Kalau kita nggak ngitung minus sebagai minimum ya, adalah 0, maksimumnya adalah sama dengan B kali A, positif negatif. Oke, ini adalah permasalahan dari induktansi sama induksi. Kalian harus bisa memahami ini. Tentu saja induktansi dan induksi akan lebih banyak lagi terkait misalnya berapa tegangan induksi yang muncul di dalam suatu loop. Kalau loopnya satu lilitan dan loopnya banyak lilitan, itu akan beda lagi cara menghitungnya. Karena kalian ingat bahwa kalau kita mau menghitung tegangan induksi, maka kita akan menggunakan rumus ini kan. Ini kalau satu loop, kalau yang multi loop berarti tinggal dikalikan dengan berapa jumlah lilitan. Oke, itu mengenai induksi dan induktansi. Jadi Pak, kalian harus bisa memahami ininya terlebih dahulu, apa yang sebenarnya dikatakan atau ingin disampaikan, fenomena apa yang ingin dijelaskan dari rumus ini, terutama terkait dengan magnetic flux. Nah, ini sebenarnya tidak harus dilakukan integrasi atau apa ya. Kalau dia merupakan suatu garis linier, maka sebenarnya bisa kalian hitung dengan perubahan saja. Jadi berapa flux magnet awal, berapa flux magnet akhir, dan berapa waktu antara awal dengan akhir, ya sudah selesai. Kalian akan bisa mendapatkan tegangan yang didapatkan. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Jelas semuanya untuk induksi? Ayo, ini kita baru 2 soal dari 5. Jadi masih ada 3 lagi. Oke, kalau yang ini tidak banyak soalnya hanya benar-benar straightforward ya. Yang penting adalah kalian bisa memahami rumusnya sama seperti tadi apa yang harus dilakukan. Jadi memang benar jawaban Albert yang awal yaitu B kali A kali cos theta, tetapi ya jangan sampai loncat ke sana. Kenapa dia menjadi cos theta itu penting untuk di. Oke, sekarang problem nomor 3. Tadi yang problem nomor 1 kita main di RC, sekarang kita main di RL, induktor dan resistor. Nah, kalau seperti ini, bagaimana kita bisa menyelesaikannya? Jadi kita punya suatu sirkuit seperti ini. Anggaplah pada saat awal itu sebenarnya switch-nya tersambung. Switch-nya tersambung. Jadi kita biarkan dia jalan full sampai steady. Jadi dengan kata lain sampai si induktornya itu tidak lagi bekerja sebagai induktor tetapi sebagai suatu kawat, sehingga dia akan mendapatkan arus full sesuai dengan ohm, yaitu V dibagi dengan R, yaitu 9 dibagi dengan 20 ohm. Itu adalah arus paling maksimalnya. Sekarang kita akan coba pertanyaan gini.
Kalau dari yang kita sudah sambungkan sampai steady itu, kemudian switch-nya saya putus sesuai dengan yang digambar, eh, berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai arusnya itu tinggal 33% dari awal. Jadi kalau yang awal itu pasti akan sama dengan ini. Ini adalah awalnya, I0-nya. Sekarang yang ditanyakan adalah berapa T, sehingga I itu sama dengan 33% dari I0. Nah, gimana ini kita menyelesaikan yang ini? Petunjuknya kurang lebih sama, kan ini mirip sama yang soal nomor 1 tadi. Yang berbeda tadi RC, sekarang kita RM. Nah, gimana kita bisa menyelesaikan ini? Balik lagi, kalian harus bisa tahu, ini kan berarti kalau kita lepas switch-nya, kita akan masuk ke decaying phase ya. Bukan ke increasing phase, tapi decaying phase. Nah, kalau decaying phase atau decaying dari itu, rumusnya gimana? Kalau rumusnya gimana? Dari mana, gimana caranya kita bisa menghitung waktu sampai 33% tersebut? Itu apa? TL sama dengan 1. Ayo, gimana? Coba. Apa yang bisa kita gunakan untuk memperkirakan waktu? Mana? Ada yang punya ide? Kalian kan punya akses ke catatan. Coba dilihat-lihat dari catatan, terutama slide kuliah. Sekali lagi, ini membutuhkan pemahaman terhadap rumus. Bukan hafal ya, bukan hafal. Saya nggak minta kalian menghafal di luar kepala rumusnya, tetapi memahami apa arti suatu rumus. Sehingga kita bisa tahu sebenarnya apa yang mau diceritakan fenomenanya dari suatu rumus, dan kita bisa menggunakan itu. Bukan yang itu, Evan. Kita di fase decaying. Itu adalah bagian dari fase rising atau arusnya naik. Ini kan kita arusnya turun nih. Karena kalau kita copot si switch-nya, itu berarti arusnya dari maksimum turun ke 0. Nah, pada saat seperti itu, rumusnya kayak apa? Dan sebenarnya apa yang mau diceritakan dari situ? Kan yang pertama sih memang kita sambung ya. Sampai akhirnya kita punya steady, baru dicabut switch-nya. Nah, yang Albert benar, ya kurang lebih itu Albert. Ini itu. Nah, terus bagaimana dengan itu? Bagaimana kita bisa mendapatkan eh, apa yang kita inginkan, yaitu berapa waktu yang dibutuhkan untuk mencapai 33% dari arus yang diinginkan. Jadi kita anggap T0 itu pada saat kita switch ini kita putus ya, dari kondisi steady sebelumnya. Jadi pasti I awalnya itu adalah yang ini. Pasti I awalnya adalah V dibagi dengan R. Sekarang pasti kalau di fase decaying, I0 ini akan bergerak menuju 0. Nah, pertanyaannya adalah kapan waktunya kita bisa menentukan bahwa 33% dari I0 itu waktunya kapan? Jadi gimana kita bisa menentukan nilai ini? Oke, good Albert. Ingat bahwa rumusnya itu, kita kembali lagi ya, kalau kita punya suatu decaying phase, decaying phase itu rumusnya adalah V per R dikalikan dengan E
pangkat minus T per tau L. Sekarang tau L ya, di mana tau L itu sendiri itu akan sama dengan L dibagi dengan R. Nah, ingat 33% itu adalah kondisi di mana T sama dengan tau L. Karena kalau T sama dengan tau L, jadi saya tulis di sini ya. Kalau T sama dengan tau L, ini kan berarti pangkatnya akan menjadi 1. Pangkat minus 1 itu berarti seper. Jadi kalau kalian dapatkan seper E, itu kalian akan dapatkan nilainya adalah 0,333. Ini kurang lebih bisalah kalian bulatkan menjadi 33%. Oke, jadi berarti inilah yang kalian cari sebenarnya. Waktu untuk mencapai 33% itu adalah kondisi pada saat T sama dengan tau L. Nah, kalau demikian, ya tinggal cari aja nilai tau L-nya. Jadi angka 9 ini sebenarnya nggak akan terlalu berpengaruh bagi kita. Kita hanya cukup menyelesaikan, lihat L-nya adalah 100 mH, berarti 100 kali 10 pangkat minus 3 dibagi dengan 20. Nah, ini kan kita dapatkan 5 kali 10 pangkat minus 3. Dan itulah waktu yang kalian butuhkan untuk si rangkaian ini mendapatkan arusnya menjadi 33% dari arus maksimal. Jadi nggak perlu kalian hitung seluruhnya. Bisa sebenarnya kalian hitung seluruhnya, berarti tapi nanti kalian akan membutuhkan perhitungan ln, logaritmik natural. Nah, ternyata yang seperti ini tidak perlu kita sampai menghitung logaritmik natural selama kita bisa memahami bahwa tau L itu adalah terkait time inductive constant, waktu yang digunakan untuk melihat seberapa cepat suatu rangkaian RL itu naik ke arus steady-nya dan turun pada saat dia decaying. Itu yang kalian bisa lakukan, bisa lihat dari soal-soal seperti ini. Jadi pahami setiap arusnya. Bahwa pada saat awal decaying berarti arusnya adalah maksimal kalau sebelumnya steady. Tapi ya kalian harus paham bahwa tidak semua decaying itu akan mulai dari arus yang steady. Jadi belum tentu arus maksimal. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu terkait soal ini? Pak, Hmm? berarti kalau misal itu kan tadi contohnya kan yang di soal ini kan 30 decay menjadi 33%. Berarti kalau misalkan decay-nya lebih rendah, misalkan kayak 13%-an gitu, berarti nanti tinggal time constantnya ini tahunnya ini dikali 2. Jadi waktunya 10 milidetik gitu, Pak. Enggak, beda. Enggak akan sama seperti itu. Kalau misalnya waktunya tidak ini dan kalian membutuhkan waktu uh, yang lebih presisi, maka kalian harus menggunakan rumus yang ini dulu. Mana? Sorry. Rumus yang ini. Jadi mungkin akan saya tuliskan di sini. Katakanlah kalau kita mau mencari 10% ya, 10% dari arus I0. Jadi kita harus lakukan seperti ini. Rumusnya itu kan I sama dengan I0 dikalikan E pangkat minus T per tau L. Ya, berarti yang I-nya ini akan menjadi 0,1 dari I0. Nah, jadinya seperti ini persamaan kita. Jadi kita nggak akan perlu tahu sebenarnya I0-nya berapa. Yang penting sama dengan I0. Nah, ini kan pasti akan saling menegasikan. Kita akan punya rumusnya adalah minus T per tau L sama dengan 0,1. Nah, sekarang yang mau kalian cari kan ada di atas. Berarti kalian balik lagi ke ini. A, B sama dengan C. Ini akan diubah menjadi, kalau kalian mau tahu B-nya, B itu akan sama dengan log basis A untuk nilai C.
Nah, sama dengan ini. Berarti kalau saya pengen tahu tau per tau L, itu akan sama dengan logaritmik basis E untuk 0,1. Nah, log E itu kan sama dengan ln. Berarti logaritmik natural 0,1. Ya sudah, ini berarti kalau kalian mau tahu T-nya berapa, akan sama dengan minus tau L dikalikan dengan ln 0,1. Ya, kalian bisa hitung sendiri, ini adalah waktu yang untuk mencapai 10% dari I0. Jadi bisa kalian lakukan seperti itu. Ini enggak. Kalau misalnya dia bukan 33% dan kalian pengen tahu nilai yang persisnya. Nah, kenapa soal nomor 1 tadi kan 50%? Enggak kita gunakan ini. Karena kita nggak perlu tahu sebenarnya persisnya berapa. Tapi yang kita butuhkan adalah mana yang paling cepat. Nah, mana yang paling cepat itu hanya tergantung pada tau L-nya saja. Karena kita tahu kalau dia lebih cepat ke 33%, pasti akan lebih cepat ke 50%. Jadi waktu yang soal nomor 1 saya nggak perlu untuk lakukan ini. Tapi bisa kalian lakukan perbandingan sampai di sini. Katakanlah yang nomor 1 tadi rumusnya itu I sama dengan Q0 RT E pangkat minus T per tau T. Ini kan sebenarnya I maksimumnya ya. Ini bisa dikatakan I maksimumnya atau I0-nya itu ada di sini. Maka kalau tadi 50% I0, berarti saya mau buat 50% I0, di sini I0, E minus T per tau T. Sama seperti tadi, berarti ini kalian tinggal punya tau T 0,5. Jadi sama sekali kita tidak perlu melihat nilai I-nya sama sekali kan. Itu kenapa tadi yang soal nomor 1 sebenarnya ya sudah kita lihat dari tau C-nya saja. Karena pasti kalau dia lebih cepat, ya pasti akan lebih cepat. Toh ini kalau kita jadikan rumusnya yang sama, dia akan mendapatkan ini ya, tau C itu berarti R kali C ln setengah. Nah, kalau seperti ini, ln setengahnya kan semuanya sama ya, untuk T1, T2, sama T3 yang tadi nomor 1. Nah, kalau di sini, berarti kita tergantung apa? Nilai ini aja kan? Mana yang paling kecil, mana yang paling besar. Kalau yang soal nomor 1 tadi itu, makanya kita tadi cuma melihat dari tau C-nya saja, yang cuma R kan dengan C. Ya sudah, dari sini kita bisa memprediksi sebenarnya mana yang lebih cepat. Kalau RC-nya lebih cepat, lebih kecil, berarti dia lebih cepat. RC-nya lebih besar, berarti dia lebih lambat. Itu makanya kenapa yang nomor 1 tadi kita tidak perlu menghitung secara rinci sampai T-nya berapa. Sehingga kita bisa mendapatkan nilai yang menyatakan, oh ini lebih cepat, ini lebih lambat. Karena itu bisa diindikasikan dari nilai tau C-nya. Tapi untuk soal yang kali ini, kita nggak bisa seperti itu. Kenapa? Karena kita ingin nilainya itu persis. Berapa sih T yang untuk mencapai kondisi tersebut. Tadi kebetulan 33% itu terjadi pada saat T sama dengan tau L. Tapi kalau tadi secara pertanyaan dari Albert adalah kalau 50% gimana, ya atau 10% seperti apa, ya berarti harus kita turunkan dari rumusnya. Seperti ini. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi untuk yang ini. Jadi kalian harus ingat kapan harus diturunkan sampai kalian dapat nilai kecil. Terkadang kita nggak perlu sampai seperti itu. Nanti pun sebenarnya di dalam kondisi pemrograman simulasi dan segala macam ada kondisi-kondisi di mana kalian tidak harus menjalankan suatu proses secara penuh. Karena sebenarnya kita bisa mengindikasikan proses tersebut dari sesuatu yang lebih sederhana. Itu akan sangat berguna pada saat kalian membutuhkan optimasi kode. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Jadi kita dapatkan 5 kali 10 pangkat minus 3 detik untuk jawaban soal nomor 3 ya. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 4.
Di soal nomor 4 ini permasalahannya mengenai osilasi LC. Jadi tadi kita udah di RL, RC, sekarang kita main di LC. Jadi LC circuit. Nah, di sini saya punya suatu LC circuit. Ya, kalau kalian agak bingung menggambarkannya, gambarkannya lagi. LC itu yang cuma seperti ini. Nah, cuman gini doang. Dengan tidak ada resistansi sama sekali, jadi ideal. Ada rangkaian seperti ini, di mana kita punya induktornya 12 mH, dan kapasitornya itu 1,5 mikrofarad. Anggap bahwa pada saat awal, uh, kalian itu sudah mengisi si kapasitor secara penuh dengan baterai 9 volt. Nah, sekarang tujuan kalian itu adalah coba buat persamaan gelombang arusnya. Paham nggak? Untuk soal ini. Jadi kalian diminta untuk menggambarkan, atau bukan menggambarkan sih, menuliskan persamaan gelombang arusnya dari rangkaian LC ini. Arusnya ya, gelombang arusnya seperti apa. Oke, gimana? Ada yang bisa itu saya berikan persamaan gelombang arus umumnya. Gelombang arus umum dalam suatu rangkaian LC itu akan sama dengan ini. Hmm, minus ya, sorry, minus. Nah, ini adalah persamaan gelombang umumnya. Jadi tolong kalian buat persamaan gelombang ini dengan angka. Jadi bentuknya masih angka tetapi tidak terlalu ininya. Jadi saya pengen kalian membuat suatu persamaan gelombang arus di rangkaian LC. Kalau kapasitornya 12 mH, kapasitornya 1,5 mikrofarad dan induktornya 12 mH. Dan di sini kita asumsikan tidak ada phase angle. Jadi yang bagian ini itu 0. Ini itu 0. Nah, pertanyaannya gimana? Jadi ini harus diganti dengan angka, ini harus diganti dengan angka. Jadi kalian akan punya suatu persamaan yang kurang lebih bentuknya seperti ini. Nah, tinggal mencari nilai A sama nilai B. Ini persamaan gelombang. Saya nggak tanya sebenarnya pada saat berapa I pada saat T suatu nilai tertentu. Di sini yang penting adalah kalian bisa nggak membuat persamaan gelombangnya. Oke, gimana? Ayo, ada yang punya ide? Bagaimana kita bisa menyelesaikan ini? A-nya itu berapa, B-nya itu berapa. Jadi kita akan punya suatu persamaan gelombang yang bisa kita gunakan untuk menghitung berapa arus pada waktu tertentu. Ayo, ada? Yang punya ide? Gimana caranya? Nah, ini kalian harus cek lagi nih. Ini kan waktu itu saya minta kalian mempelajari mandiri ya mengenai dan osilasi di rangkaian LC. Rumus ini harusnya kalian sudah dapatkan. Tinggal bagaimana membuat ini. Dan semuanya sebenarnya bisa dihitung dengan menggunakan 3 nilai tersebut.
Ayo, gimana gimana? Ada yang kebayang? Coba cari-cari dulu sendiri di catatan di slide. Harusnya di slide ada semua ini. Ayo, mana suaranya? Responnya? Kesempatan terakhir ini ya, sebelum ujian. Ujiannya untuk masih 2 minggu lagi. Eh, Pak, ini pakai yang seper akar LC bukan, Pak? Hmm? Eh, Ya, salah coba satunya. salah satunya pakai itu. Hmm. Oke. Salah satunya pakai itu. Itu kan hanya satu bagian dari ininya ya, dari ini apa? Ini. Karena kalau yang super LC itu kan sebenarnya hanya menggambarkan sudut ininya ya, angular sudut putarnya ya, atau frekuensi sudutnya. Omega itu adalah seper akar LC. Ini salah satu dasarnya. Berarti kalian akan bisa mendapatkan nilai B-nya kan. Sekarang nilai A-nya bagaimana cara kalian mendapatkannya? Nah, balik lagi. Kalian harusnya bisa mendapatkan bahwa I maksimum itu akan sama dengan frekuensi sudut dikalikan dengan Q besar. Di mana Q besar itu merupakan muatan maksimum di dalam uh, kapasitor. Nah, muatan maksimum di kapasitor itu berapa? Balik lagi ke pemahaman kalian terkait dengan kapasitor dan kapasitansi. Berapa? Apa hubungan yang menggambarkan muatan di dalam kapasitor dengan tegangan? Ada yang ingat nggak rumusnya? Hmm? Yang ada hubungannya antara Q dengan V untuk kapasitor. Gimana rumusnya? Nah, ini kan bisa lihat ya bahwa arus maksimum atau CI akan tergantung sudut frekuensi sudut. Nah, frekuensi sudut berarti kalian bisa dapatkan dari omega per LC, yaitu 1 dikalikan dengan akar 12 10 pangkat minus 3 dikali dengan 1,5 kali 10 pangkat minus 6. Ini adalah pendapat kalian. Dapat omeganya berapa? 12 1,5 ini 6, 10 minus 3, 10 minus 9 ini 6 berarti 10 pangkat minus 9 ya. 1/akar dari 6 kali 10 pangkat minus 9. Ya silakan. Berapa akarnya untuk ini? Kan bisa hitung. Pakai kalkulator bisa. Nah, sekarang kalian akan bisa mendapatkan yang ini. Berapa omeganya, berapa Q-nya. Nah, Q yang tadi, tolong kembali ingat lagi, apa hubungannya antara ini? Kan ini. Makanya kita diberikan bahwa kapasitor itu di-charge secara penuh dengan menggunakan baterai 9 volt. Berarti muatan maksimumnya akan tergantung pada apa? Apa rumusnya di sini?
Bagaimana bentuk sesuatu yang di tengah ini? Apa yang saya isikan di sini berdasarkan rumus kapasitansi dulu. Coba ingat lagi. Apa? Bukan, ini rumus yang kalian kejebak di UTS yang sudah dijelaskan, tetapi tetap kalian kejebak dengan rumus tersebut. Karena kalian nggak paham sebenarnya rumusnya mau mengatakan apa. Nah, Q sama dengan C kali V. Kan ini rumusnya. Ya sudah, kalian akan bisa mendapatkan bahwa Q maksimum itu adalah 1,5 kali 10 pangkat minus 6 dikali dengan 9. Ini berapa ini? 13,5 ya. 13,5 kali 10 pangkat minus 6. Atau 1,35 kali 10 pangkat minus 5. Nah, kalian sudah dapat Q-nya. Kalian bisa dapat frekuensi sudutnya. Ya berarti kalian akan bisa dapatkan I maksimum. Ya silakan aja langsung dimasukkan ke sini. Saya nggak ngitung ya, karena saya agak jauh dari kalkulator. Jadi agak malas. Kalian bisa lakukan perhitungan ini sendiri dengan menggunakan kalkulator. Toh di ujian juga kalian diperbolehkan untuk menggunakan kalkulator. Jadi sebenarnya nggak terlalu susah. Ini hanyalah memahami bagaimana kalian bisa mengonstruksi si rumus ini. Kalau kalian sudah punya rumus A, B, minus A sin BT-nya ini, berarti kalian akan bisa menghitung berapapun arus di waktu yang diinginkan. Misalnya saya minta, oh ya udah, pas 1 detik berapa arusnya? Kalian akan bisa menghitung dari uh, persamaan gelombang yang sudah kalian dapatkan. Oke, ada pertanyaan terkait yang soal ini? Ini lumayan, sebenarnya nggak terlalu sulit ya. Yang penting adalah kalian bisa paham setiap komponen di dalam persamaan gelombang itu dapatnya bagaimana. Dan ini tidak memusingkan akal seperti yang persoalan-persoalan sebelumnya. Cukup straightforward soalnya. Ya nggak ada? Benar nih? Nggak ada? Kita paham semua? Ya sudah, berarti ke rangkaian terakhir. Di soal terakhir ini, ya yang ultimate seperti yang pertemuan terakhir ya, kita ngomong RLC. Jadi tadi kita sudah RC sudah, RL sudah, LC sudah, dan akhirnya kita akan dapatkan yang terakhir. Semuanya digabungkan, R, L, sama C. Nah, ini kurang lebih sama seperti yang soal nomor pertama tadi. Saya akan meminta kalian untuk meranking 3 setup ini. Jadi ada 3 setup rangkaian RLC series. Ini yang series ya. Berarti yang bentuknya itu seperti ini. Dah, yang kayak gini. Jadi 3 rangkaian ini, di mana setiap komponen ini punya konfigurasi yang beda-beda tergantung yang waktu ini ya. Jadi ada yang pertama resistornya 100 ohm, kapasitornya 2 milifarad, dan induktornya 4 milihenry. Ada yang 200 ohm, 1 milifarad, dan 5 milihenry. Dan seterusnya di sini. Nah, sekarang dari 3 ini, saya ingin kalian meranking ketiga setup ini berdasarkan nilai impedansinya. Ya, berdasarkan nilai impedansinya dari yang paling kecil impedansinya ke yang paling besar. Ya. Nah, bagaimana caranya kalian bisa menyelesaikan ini? Ini impedansi cukup
mudah ya sebenarnya, tidak terlalu sulit. Yang Z itu. Jadi kalian ingat bahwa impedansi itu adalah Z. Jadi yang di sini tinggal kalian hitung saja berapa Z-nya. Kalian akan bisa mendapatkan nilai impedansi. Ingat bahwa impedansi itu adalah R kuadrat ditambah dengan XL min XC kuadrat akar. Ini adalah impedansi. Berarti ya tinggal kalian masukkan lagi nilainya ke sini. Coba kalian cek XL itu gimana cara kita ngitung? Nih, ini bagaimana cara ngitungnya? Ya ini mungkin agak panjang ya ngitungnya. Ayo, gimana? Omega L kali L, ya itu XL-nya. Yang SC-nya benar, itu seperti itu. Nah, sekarang kalian kan punya omega D-nya itu ya, omeganya. Nah, omeganya itu gimana kita bisa dapatkan? Balik lagi ke tadi, omega itu sama dengan apa? Omeganya itu bukan omega ya, tetapi omega D. Jadi agak berbeda dari omega biasa. Jadi sudut fase dem dengan sudut fase biasa itu berbeda. Yes, enggak. Jadi yang dem itu kalian nanti akan menggunakan, sorry, ini itu omega D dikalikan dengan L, yang ini sorry, omega D dikalikan dengan C, di mana omega D itu sendiri akan sama dengan akar uh, omega yang biasa dipangkatkan 2 dikurangi R dibagi 2 L. Jadi kalian harus menghitung ini semua. Karena omega D-nya tergantung itu. Dan omega ini akan sama dengan yang tadi. Jadi memang cara menghitungnya panjang. Tapi kalau kalian sudah mendapatkan cara menghitungnya, kalian bisa memasukkan ke ini semua. Jadi hitung dulu omeganya berapa. Kalau omeganya sudah dapat, kalian hitung omega D. Kalau sudah dapat omega D, hitung XL sama XC. Kalau sudah dapat, baru hitung impedansinya berapa dengan menggunakan rumus ini. Sehingga kalian akan bisa mendapatkan hasilnya. Nah, contoh yang pertama ya. Yang pertama itu berarti ini adalah 2 kali 10 pangkat minus 3. Nah, ini berapa? Ini harusnya sama dengan 1 akar dari 8 kali 10 pangkat
minus 6. Ya. Nah, ini tinggal dikalikan berapa? Coba kita hitung. Hmm, oke. Eh, ini akan sama dengan 1 dibagi 0,0028. Jadi kita akan dapatkan 357,14. Ini untuk frekuensi angularnya. Jadi kalian bisa tambahkan ke sini untuk dapatkan ini. Tapi kalau kita lihat di sini, R dibagi dengan 2L itu cukup besar ya. Nilainya cukup besar. Jadi kalian bisa hitung. Saya coba hitung di sini. 357 14 kurangi dengan R-nya 100 dikali 2 dikali dengan 4 kali 10 pangkat minus 3. Nah, ini diakarkan. Nggak bisa dapatkan itu. Nah, kalau kita hitung, coba ya. 100 dibagi 2 kali 0,004, 12. 12.500. Ini mungkin nanti akan menjadi minus ya. Tapi ya bisa kalian jalankan sendiri. Nah, ini nanti akan menghasilkan nilai yang minus, tapi kurang lebih sebenarnya kalian bisa menghitungnya sendiri. Ini sisanya tinggal masalah menghitung saja ya. Kalau rumusnya sendiri bisa kalian dapatkan dengan menggunakan cara-cara seperti ini. Impedansinya berapa, dan segala macam. Jadi harusnya bisa dengan mudah kalian tentukan rankingnya. Memang mungkin agak panjang jalannya, tapi saya rasa 10-15 menit cukup bagi kalian untuk menyelesaikan ini. Selama kalian bisa memahami bahwa ini adalah rumus dari impedansinya. Oke, sekali lagi impedansi, saya ingatkan bahwa itu hanya berlaku untuk rangkaian yang seri, dia tidak berlaku untuk rangkaian RLC yang paralel. Tidak ada impedansi di rangkaian yang paralel. Oke, jadi jangan dipakai untuk menyelesaikan yang paralel. Sudah? Jadi dengan demikian, itu semua soal yang kita lakukan di responsi ini. Saya nggak tahu, kita masih punya waktu kurang lebih berapa belas menit lagi ya. Ya sudah, ada pertanyaan nggak yang mau kalian tanyakan terkait materi yang sudah kalian pelajari dari tengah UTS sampai akhir? Ada? Nggak ada? Ya kalau nggak ada mungkin saya balikin lagi ke mana ya? Ya intinya tolong persiapkan, kalian masih punya waktu 2 minggu. Kalian boleh membawa catatan A4. Pastikan catatan A4 itu memang bisa membantu kalian. Jadi sebenarnya saya minta kalian bikin catatan A4 itu bukan karena ya sudah tinggal nyontek
segala macam, tetapi pada saat kalian membuat catatan, itu kalian melakukan belajar lagi. Kalian akan memilah mana yang kalian rasa penting, kalian tulis lagi rumus-rumusnya. Jadi kalian pasti akan belajar dengan sendirinya. Sehingga nanti pada saat ujian, A4 itu hanya menjadi suatu referensi kalau kalian nggak hafal rumusnya. Tapi kalau kalian sendiri nggak bingung rumusnya itu sebenarnya digunakan buat apa arti dari rumusnya, ya itu akan kembali lagi seperti kasus tes, pasti akan banyak yang bingung lagi. Ini maksudnya soalnya apa? Segala macam. Ya ingat ya, soalnya tidak akan dibuat straightforward itu. Pasti kalian akan diminta untuk memahami memahami pertanyaan dengan baik. Apa yang mau ditanyakan? Tentu saja pertanyaannya tidak dalam bahasa Inggris, tapi dalam bahasa Inggris. Oke? Eh, Oke, saya rasa mungkin demikian. Untuk respons ini, kalau nggak ada pertanyaan, saya balikin lagi ke tadi siapa? Cynthia atau ke Iska.